Buset, Boyan Hodak dihadapi dengan pattern build up ala Luis Enrique di Liga Indonesia. Ini proses build up yang dilakukan Malut United. Terlihat gestur tangan Sonny Norde meminta fullback sebelah kiri yang diisi Yance Sayuri untuk masuk ke koridor half space, sedangkan yang menjaga sisi kelebaran akan diisi oleh Sonny Norde. Itu berlaku di pertandingan PSG menghadapi Arsenal. Nah, di sini terlihat gestur tangan yang ditampilkan oleh Fabian Ruiz. Fabian Ruiz meminta Kvaratskhelia yang menjaga sisi kelebaran sebelah kiri untuk masuk ke dalam ke koridor half space. Kemudian pelan-pelan menjaga sisi kelebaran sebelah kiri akan diisi oleh Fabian Ruiz. Nah, di sini Alwi Selamat akhirnya memberikan progresi ketika Yance Sayuri sudah mengindahkan apa yang dimau oleh Sonny Norde. Di pertandingan Arsenal hal serupa juga terjadi. Kita perlu menggarisbawahi pada momen ini PSG melakukan invite pressing ya, memancing pemain Arsenal untuk melakukan yang namanya pressing. Nah, terangkatlah sayap kanan yang dimiliki Arsenal, Saka menuju Mendes, otomatis muncul itu space di posisi Fabian Ruiz. Disitulah progresi dilakukan pemain PSG sembari menunggu Kvaratskhelia untuk masuk ke dalam seperti yang diminta oleh Fabian Ruiz atau yang ditampilkan oleh Yance Sayuri. Nah, kemudian Yance Sayuri bawa bola ke sektor flank sebelah kanan. Sama juga bagi PSG, mereka membawa bola tersebut ke sektor flank sebelah kanan, dan pada momen Malut United, keputusan yang dilakukan oleh Wahyu Pras tidak presisi, sebab Yance Sayuri yang melakukan pergerakan tanpa bola mengikat clock kawan-kawan. Terlihat dari gesturnya agar pemain Malut memberikan bola ke Yakob Sayuri, karena di sektor tengah dari Persib Bandung sudah banyak memunculkan space. Nah, bagi PSG, mereka endingnya menciptakan sebuah peluang lewat tendangan. Iya, Persib Bandung harus menerima kekalahan saat menghadapi Malut United dengan skor akhir 1-0 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik baik yang nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Kita lihat susunan formasi. Ini berdasarkan lapangbola.com. Di atas kertas, Malut United gunakan pola 1-4-2-3-1. Namun secara otentik di atas lapangan kawan-kawan, pergerakan pemain Malut ini sangat amat fluen. Nah, Sonny Norde yang bermain sebagai sayap kanan nanti kadang berpindah deh itu sebagai sayap kiri. Sedangkan Yakob Sayuri kadang berpindah ke posisi yang ditinggalkan oleh Sonny Norde. Termasuk Yance Sayuri, hitung-hitungannya dia sebagai fullback sebelah kiri kawan-kawan. Tetapi dia banyak momen ia pun kadang bertukaran posisi dengan irisan di sektor sebelah kiri Malut. Entah itu ditempati oleh Yakob ataupun Sonny Norde. Seperti proses build up ala Luis Enrique di awal video tadi kawan-kawan. Yance Sayuri itu seolah-olah sebagai pemain sayap kiri. Kemudian pelan-pelan Yance masuk ke dalam. Kemudian yang menjaga sisi kelebaran sebelah kiri akan di cover oleh Sonny Norde. Luar biasa apa yang ditampilkan oleh pemain Malut. Pengertiannya, pemahamannya kawan-kawan. Ya, walaupun ada beberapa pemain Malut sempat juga memunculkan rasa ketidakpuasan lah bagi pemain ataupun rekan-rekan yang ada di atas lapangan secara overall untuk teknis dari Malut itu sendiri. Sedangkan dari sisi Persib Bandung, mereka di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Kita lihat dulu secara otentik susunan positioning dari pemain Malut United. Nah, ini shape-nya kawan-kawan saat tanpa bola, yaitu 1-4-2-3-1 dibentuk oleh Malut United. Nah, untuk posisi pemain, Diego sebagai striker, kemudian Sonny Norde sebagai sayap kanan ya, kemudian Yakob Sayuri nomor 12 sebagai sayap kiri, Wadil bergerak sebagai attacking midfielder. Nah, Wadil ini pun di beberapa momen kadang bergerak dia sebagai pemain sayap kiri kawan-kawan. Untuk double pivot tetap ini diisi oleh Alwi Selamat ataupun Angulo. Ya, walaupun di atas lapangan lagi dan lagi, mereka ini pun pergerakan luar biasa, liar, dinamis. Kadang masuk lagi ke posisi pemain belakang seolah-olah sebagai extra center back. Nah, jadi mengingatkan aku dengan Inter ya. Inter dengan Simeone Inzaghi, salah satu originalitas yang ditekankan oleh Inzaghi kawan-kawan, ya pemain itu terus aja melakukan rotasi, nggak ada patokan posisi tetap. Nah, itu ditampilkan juga pada saat Simeone Inzaghi
kala bermain di leg pertama Liga Champions Eropa menghadapi Barcelona. Skornya itu 3-3 kawan-kawan. Nah, pada momen ini bola diarahkan oleh pemain Persib lewat Edo Febriansah menuju ke posisi Rian Kurnia yang mencoba mengincar ruang yang muncul di posisinya Saprudin Tahar yang diharapkan ketarik itu ke posisi dari Tyron Delvino. Dan ini proses permutasian yang dilakukan oleh Malut United kawan-kawan. Ketika Sonny Nordé, nah dia sudah masuk ini ke central progression. Peran Sonny Nordé ini sangat amat luar biasa kawan-kawan. Dinamikanya, akhirnya dengan situasi itu kawan-kawan, tak sedikit banyak muncul celah bagi struktur pertahanan dimiliki oleh Persib Bandung. Karena apa? Dinamika pergerakan pemain dari Malut tadi memunculkan pemosisian siapa yang harus ditandai oleh pemain Persib menjadi perlu sedikit lebih effort, pembacaan yang jeli kawan-kawan. Jika tidak jeli, contoh seperti Sonny Nordé, dia hitung-hitungannya berada di sayap kanan, kemudian masuk ke tengah. Kalau nggak cermat, maka Sonny Nordé akan banyak mendapatkan yang namanya space. Coach Ican untuk sektor tengah menghadapi dinamika yang dimainkan oleh Malut, aku rasa agak sedikit low lah ya penampilannya. Dilakukan pergantian dengan Adam Alis, ya setidaknya dari sisi style, gaya yang ditampilkan oleh Adam Alis lebih power, ada tenaga kawan-kawan, bisa itu untuk menyaingi dinamika yang ditampilkan oleh pemain-pemain Malut United. Nah, elemen diagonal selanjutnya dilakukan oleh Malut United pun menjadi salah satu poin krusial. Nah, tadi sudah kita katakan RMF pemain sayap kanan, Sonny Nordé masuk ke dalam, atau posisi Yakob Sayuri pemain sayap kiri masuk ke dalam. Itu tujuannya ketika mereka masuk ke dalam mencoba mengikat ataupun membuat struktur pertahanan dari Persib itu narrow, lebih komplit dia, lebih rapat. Nah, ketika lebih rapat kawan-kawan di posisi kelebaran sebelah kiri, maka akan memunculkan ruang. Kita ambil contoh di posisinya Yakob Sayuri sayap kiri, dia lebih masuk banyak ke dalam, mengikat Beckham ataupun menarik perhatian Kakang, otomatis di sisi fullback sebelah kiri yang ditempati Yance itu gemar dicecar. Termasuk misalnya posisi dari Yakob Sayuri kawan-kawan. Yakob masuk dia ke dalam, mengikat Edo ataupun menarik perhatian Ciro. Di sektor kelebaran sebelah kanan ada Wahyu, itu coba dimanfaatkan oleh Malut. Jadi tersistem banget ini apa yang ditampilkan oleh Malut. Nah, tinggal secara eksekusi tentu harus terus bisa diperbaiki Malut untuk mencapai yang namanya zero mistake kawan-kawan. Dan bagi Persib Bandung, jika kita bicara proses kebobolan yang mereka dapat dari situasi corner kick, ini sebenarnya gejala yang khas banget untuk Persib Bandung. Di sini penjagaan sudah dilakukan oleh Castanir terhadap Wahyu Pras. Kemudian kita harus melihat juga pergerakan dari Kevin Rey Mendoza. Ia sudah mencoba keluar dari gawangnya lah ya. Nah, artinya jika sudah mencoba keluar dari gawangnya, ada sebuah konsensus juga, itu harus bisa ditangkap oleh penjaga gawang. Jika tidak, itu akan membuat yang namanya pemain lain pun kebingungan. Nah, di sini Castanir sudah menjaga yang namanya Wahyu Pras, hitung-hitungan kawan-kawan. Kemudian ada gerakan Mendoza yang mencoba mendekat, bergerak, membuat Castanir pun tanpa ada memunculkan reaksi. Nah, di sini pun sebenarnya debatable. Siapa yang perlu disalahkan? Tapi aku nggak maulah menyalahkan siapa yang harus dievaluasi. Nah, karena aku melihatnya, karena ada gerakan dari Kevin Rey Mendoza, Castanir pun agak ragu dia untuk melakukan yang namanya sebuah duel, sebuah challenge kawan-kawan. Ya, meskipun hitung-hitungannya jika sudah ditugaskan oleh pelatih untuk melakukan man-to-man marking, itu tanggung jawab dari Castanir. Ada juga momen yang harus disalahkan terhadap, bukan disalahkan lah, dievaluasi terhadap Castanir. Boyan Hodak pun kan bilang, selesai pertandingan kawan-kawan di sesi preskon, kami kebobolan lewat situasi di mana pemain kurang berkonsentrasi. Nah, tapi ada satu momen yang harus kawan-kawan ketahui tentang Kevin Rey Mendoza. Soal dia sering bergerak itu, kerap mengecoh, mengelabuhi rekannya sendiri dari sisi defensif.
membuat rekan-rekannya ragu apakah dia harus duel atau menunggu Kevin Mendoza. Simak video ini. Bocor, Kevin Mendoza bahaya, Persib Bandung ringkih. Ini momen tepisan dilakukan oleh Kevin Mendoza tidak prima berhasil dimanfaatkan oleh Persebaya. Itu bukan pertama kali Kevin Mendoza buruk dari situasi bola udara atau secara positioning. Ini Kevin Mendoza menunjukkan aksinya. Yap, ia ragu sehingga secara positioning Kevin Mendoza tidak prima berhasil ciptakan gol. Ini juga kembali Kevin bersama Persib Bandung. Ia secara positioning ragu kembali membuat gawang Persib Bandung kebobolan. Dan itu saat pertandingan melawan Arema, Kevin Mendoza juga menampilkan aksi tersebut. Yap, secara positioning ia sudah tidak prima membuat gawang dari Persib Bandung boncos, bocor, berlubang. Nah, terbawa ke level Asia, Kevin Mendoza menunjukkan aksinya. Yap, secara positioning sudah tidak prima pembacaan yang dilakukan oleh Kevin Mendoza membuat gawang Persib Bandung boncos. Nah, ini terjadi lagi. Keraguan-raguan muncul berhasil dimanfaatkan oleh perlu digaris. Yap, itu dia. Kita sudah melakukan dari beragam analisa ketika lawan mencoba memanfaatkan duel udara. Kevin kerap itu melakukan gerakan. Nah, membuat rekannya pun bingung ataupun terjadi yang namanya miskomunikasi. Harus melakukan duel atau tidak. Nah, ada dua teori yang muncul di situ, yang tentu secara komunikasi ini harus diperbaiki. Pertama, tadi sudah kita katakan, ketika sudah ditugaskan pemain melakukan man-to-man marking, pemain tersebut harus bertanggung jawab. Tetapi yang kedua, ketika kiper sudah melakukan gerakan untuk keluar, gini dia. Nah, kiper pun harus bisa menyentuh bola tersebut. Nah, karena ini berhubung terus-menerus terjadi bagi Persib Bandung, maka harus diperbaiki yang namanya komunikasi. Jika Kevin Mendoza misal di pertandingan-pertandingan ke depan melakukan yang namanya gerakan kayak gini lagi, gerakan keluar kawan-kawan dari posisi gawang, menjauh dari posisi gawangnya, jangan terlalu ke-trigger pemain Persib Bandung. Ambil aja sebuah keputusan untuk tetap challenge. Ya, walaupun di situ beresiko juga. Jika Kevin Mendoza mengambil sebuah sikap menangkap bola, kemudian pemain Persib pun mencoba challenge, bukan tak mungkin yang nama pelanggaran terjadi. Ya, dalam konteks ini pelatih kiper dari Persib Bandung secara spesifik kawan-kawan harus, ini udah ke 3, 4, 5 kali aku katakan, harus memang benar-benar menyikapi soal itu. Gimana menurut kawan? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.